Semua orang di desa ini percaya padanya. Ia disanjung, dihormati, dan dipanggil Pak Lurah yang dermawan. Tapi siapa sangka, di balik senyumnya yang manis ada tumpukan dosa yang disembunyikan. Ia makan dari jeritan rakyatnya sendiri, korupsi dana bantuan hingga anak-anak kelaparan. Orang tua mati tanpa obat dan warga miskin harus menderita. Namun, satu hal yang tak bisa ia hindari adalah azab dari Tuhan yang datang tiba-tiba menyapu jabatannya, hartanya, bahkan hidupnya. Saksikan kisah lengkap sampai akhir, sebab kebenaran selalu datang meski lewat luka. Desa Karangjati dikenal sebagai desa subur dengan penduduk yang ramah. Di balik ketenangan desa itu, berdirilah seorang pemimpin bernama Romo Sunarto, kepala desa yang dikagumi semua orang. Ia pandai bicara, sering membagikan sembako saat bulan puasa, dan hadir di setiap acara pernikahan warga. Julukannya Lurah Dermawan. Tapi tak ada yang tahu, semua itu hanyalah topeng. Setiap tahun dana bantuan dari pemerintah pusat ditransfer ke rekening desa, bantuan pangan, dana subsidi pertanian, hingga BLT untuk warga terdampak. Tapi yang sampai ke tangan rakyat tak sebanding dengan jumlah yang tertera di laporan. Dana dari pusat cuma cukup buat beras 3 kilo per kakaknya, ucap Romo Sunarto di depan warga. Padahal seharusnya mereka mendapatkan lebih dari 10 kilo dan tambahan minyak goreng serta uang tunai. Rakyat tak curiga, mereka percaya penuh. Apalagi ketika Romo Sunarto membangun masjid, memberikan sumbangan untuk anak yatim, dan sesekali menyumbang ke panti jompo. Tak ada yang mempertanyakan dari mana semua uang itu berasal. Sementara sang lurah membangun rumah bak istana di tengah sawah, warga miskin menjerit dalam sunyi. Pak Karto, seorang petani tua dengan 4 cucu yatim, hanya mendapatkan 1 sak kecil beras bantuan. Biasanya cukup buat seminggu, sekarang 2 hari aja udah habis, gumamnya lirih. Cucunya yang paling kecil sampai demam karena kurang gizi. Di sisi lain, istri Romo Sunarto, Bu Yanti, memamerkan tas branded baru di acara PKK. Mobil baru parkir megah di halaman rumah kepala desa. Semua orang berdecak, tapi tak ada yang berani bertanya. Sampai akhirnya muncul sosok Bu Marni, seorang guru honorer yang resah melihat ketimpangan itu. Ia mulai mencatat siapa saja yang benar-benar miskin, berapa jumlah bantuan yang mestinya diterima, dan kenapa banyak warga tak dapat bantuan sama sekali. Pak Karto nggak masuk daftar penerima, Bu, ucap petugas balai desa. Loh, tapi dia miskin banget. Bu Marni heran. Yang tercatat yaitu Bu, bukan kami yang nentuin. Dalam hati Bu Marni mulai curiga, ada yang disembunyikan. Semakin dalam Bu Marni menyelidiki, semakin bau kebusukan tercium. Ia menemukan daftar penerima bantuan yang aneh, ada nama-nama yang bahkan sudah meninggal, tapi tetap terdaftar menerima. Bahkan ada 1 nama yang ditulis 2 kali dengan alamat berbeda. Ia mencetak semua data itu dan membandingkan dengan daftar yang ia buat sendiri dari hasil turun langsung ke rumah warga. Perbedaannya mencolok. Lebih dari setengah nama dalam laporan resmi adalah fiktif atau tidak layak menerima. Bu Marni memberanikan diri menulis surat ke Dinas Sosial Kabupaten. Surat itu dikirim diam-diam. Ia tahu jika ketahuan ia bisa kehilangan pekerjaannya sebagai guru honorer. Tapi Romo Sunarto bukan orang bodoh. Ia tahu gelagat ada yang menyelidiki. Ia segera memanggil perangkat desa. Kalian jagain kantor. Kalau ada orang luar datang bertanya-tanya, jangan kasih masuk, ngerti? Orang-orang hanya mengangguk takut. Semua tahu siapa yang pegang kuasa. Hujan deras mengguyur Karangjati selama 3 hari berturut-turut. Sungai kecil di tengah desa meluap, menyebabkan banjir besar, puluhan rumah hanyut. Warga berlarian menyelamatkan diri.
Ada yang kehilangan ternak, peralatan rumah, bahkan anak-anak mereka. Warga yang panik berbondong-bondong ke balai desa, berharap mendapatkan bantuan darurat, tapi yang mereka temukan hanyalah gudang kosong dan petugas yang mengangkat bahu. "Lumbung logistik kosong, Bu," kata salah satu perangkat desa. "Kok bisa kosong? Kan ada dana bantuan bencana," teriak warga. Tangis pecah, seorang ibu menggendong bayinya yang kurus kering. "Anakku butuh susu, sudah 3 hari cuma minum air putih." Tapi Romo Sunarto tak bergeming. Ia malah berada di villa miliknya yang baru selesai dibangun di daerah pebukitan, aman dari banjir. Saat kembali ke desa, ia hanya memberi pernyataan singkat. "Bantuan masih diproses, sabar ya." Tapi sabar warga sudah habis. Isu mulai beredar di media sosial. Beberapa warga mulai merekam kondisi desanya dan menyebarkannya di TikTok dan Facebook. "Kepala desa kami kaya raya, tapi kami kelaparan." Video itu viral, wartawan mulai berdatangan. Tapi setiap kali wartawan datang, Romo Sunarto sudah mengatur skenario. "Bantuan sedang disiapkan, warga kami baik-baik saja." Kebohongan itu tak berlangsung lama. Fania, anak sulung Romo Sunarto, baru pulang dari kuliah di luar negeri. Ia kaget melihat rumah orang tuanya berubah drastis. Dulu sederhana, sekarang seperti istana. Bahkan ada kolam renang dan ruang karaoke. Ia mulai curiga, ayahnya hanya kepala desa, dari mana uangnya? Malam itu saat ayahnya tertidur, Fania membuka laptop kerja ayahnya. Ia menemukan folder bernama Laporan Bansos 2024. Ia buka satu persatu dan apa yang ia temukan membuat darahnya berdesir dingin. Data fiktif, bukti transfer ke rekening pribadi, dan pengeluaran fiktif atas nama kegiatan sosial. Ya Tuhan, Fania menutup mulutnya. Ia tak percaya ayah yang ia hormati ternyata mencuri dari rakyat. Keesokan harinya, Fania mengirim semua bukti itu ke sebuah LSM nasional dan redaksi media investigasi. Ia tak peduli akan dicap anak durhaka. Yang ia tahu, rakyat desa Karangjati pantas mendapatkan keadilan. Dan sejak hari itu, hidup Romo Sunarto mulai runtuh. Pagi yang biasanya sunyi di desa Karangjati berubah menjadi lautan manusia. Ratusan warga mengepung rumah mewah Romo Sunarto sambil membawa poster bertuliskan, "Uang kami mana? Dan kami lapar, kau kaya." Beberapa warga berteriak histeris. Ada yang melempar telur busuk ke pagar rumah, ada pula yang mengamuk melihat mobil mewah terparkir di depan garasi. "Cucu saya meninggal karena gizi buruk Sunarto," teriak Pak Rono sambil menangis. "Kamu makan uang rakyat, sekarang rasakan murkanya." Romo Sunarto hanya bersembunyi di dalam rumah. Ketakutan, ia mencoba menelepon pihak berwajib. Tapi video dan bukti dari LSM serta media nasional sudah tersebar luas. Tak ada yang bisa melindunginya lagi. Malam harinya, aparat dari kejaksaan dan kepolisian datang. Rumah Sunarto disita, begitu pula rekeningnya. Ia digiring keluar rumah dengan tangan diborgol. Warga bersorak, sebagian menangis lega, tapi ini baru permulaan dari kehancurannya. Beberapa bulan setelah ditahan, Romo Sunarto dibebaskan karena alasan kesehatan. Ia tak lagi punya rumah, harta maupun keluarga. Istrinya kabur membawa sisa perhiasan. Anak bungsunya pindah keluar kota karena malu. Ia tinggal di kontrakan kumuh di pinggir desa dengan tubuh yang semakin kurus dan rambut yang memutih dalam waktu singkat. Warga yang dulu menyembahnya kini tak sudi menyapanya. Setiap melangkah keluar diteriaki, "Pemakan uang rakyat, tukang tipu, biar cepat mampus." Ia mencoba bertahan, tapi tubuhnya melemah. Nafsu makan hilang, kulitnya mulai dipenuhi luka misterius. Muncul bintik-bintik hitam, lalu membusuk. Ia tak punya uang untuk berobat, bahkan tukang obat keliling enggan menyentuhnya. Malam-malam dipenuhi jeritan dan tangisan. Ia menginggau, menyebut nama-nama orang miskin yang pernah ia zolimi. Azab Tuhan datang tak menunggu waktu.
Setiap malam tubuh Romo Sunarto seperti digerogoti rasa panas dan perih. Ia merasa seperti dibakar dari dalam, tapi kulitnya dingin, ia tak bisa tidur. Tiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah balita yang kelaparan, wajah janda tua yang memohon bantuan, dan wajah Bu Marni yang berseru, "Kamu telah mengkhianati amanah." Salah satu tetangga yang mengantarkan makanan bercerita, Pak Sunarto itu sudah seperti orang kerasukan, kadang tertawa sendiri, kadang menangis sambil sujud. Warga lain menganggapnya sudah gila, tapi azab belum berhenti di situ. Pada suatu malam Jumat, Romo Sunarto ditemukan tewas di belakang rumah kontrakannya. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar, dan tangannya mencengkram tanah seolah-olah sedang menarik sesuatu. Yang membuat warga merinding, tubuhnya mengeluarkan bau busuk luar biasa, padahal ia baru meninggal beberapa jam. Bau mayatnya seperti bangkai tikus bercampur darah, ujar petugas yang mengurus jenazah. Tak ada keluarga yang datang, bahkan diminta dikubur pun banyak warga yang menolak. Akhirnya jenazah Romo Sunarto dikubur di tanah kosong belakang kebun bambu sendirian, sunyi, tanpa doa, tanpa upacara. Beberapa bulan berlalu dan desa Karangjati perlahan pulih. Dana bantuan mulai disalurkan kembali, kini dengan sistem yang transparan. Seorang pemuda jujur bernama Bayu terpilih sebagai kepala desa baru. Ia membentuk tim audit rakyat, di mana warga bisa memantau keuangan desa lewat papan laporan terbuka di balai desa dan WhatsApp grup warga. Bu Marni diangkat menjadi ketua tim pengawas bantuan. Ia mengawal distribusi bantuan agar sampai tepat sasaran. Nama Romo Sunarto hanya tinggal kenangan hitam yang dijadikan pelajaran bagi semua orang. Kalau dulu uang rakyat dijadikan ladang korupsi, sekarang jadi berkah untuk membangun sekolah, jembatan, dan lumbung pangan. Ujar Bayu dalam pidatonya, jabatan adalah ujian. Jika dipakai untuk kebaikan akan jadi ladang pahala. Tapi jika digunakan untuk menindas atau menipu, maka akan jadi jalan menuju kehancuran. Romo Sunarto dulunya dihormati, disanjung, bahkan dipuja. Tapi keserakahannya membuatnya dibenci, dijauhi, dan akhirnya mati dalam kesepian. Azab yang ia alami bukan semata hukuman, tapi juga peringatan bagi kita. Jika kamu hari ini punya kuasa besar atau kecil, gunakan untuk membantu, bukan untuk mengambil yang bukan hakmu. Karena tidak ada harta yang bisa dibawa mati, dan tidak ada pencitraan yang bisa menyelamatkan dari balasan Tuhan. Jadilah pemimpin yang adil, jadilah manusia yang amanah, karena hidup hanya sekali dan hisab berlaku untuk semua yang bernyawa. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap jujur, amanah, dan tidak silau oleh harta dan kekuasaan. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, bantu kami menyebarkan pesan ini dengan klik like, bagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah penuh pelajaran hidup lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.